Ya kan, aduh. Jadi saya ketika ketemu, kemudian beliaunya ngomong, saya ini mau menikahkan putri saya. Mohon, panjang begitu. Bil mati atau wil. Mohon, panjenengan hadir. Mau saya tolak itu kok, kasihan. Macak melase gitu Pak. Apa ya? Kalau bahasa Maduranya apa? Apa ya? Lasma melas ya. Artinya sebetulnya nggak melas dia, tapi dia hanya menampilkan ya manipulatif sekali. Artinya kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya khib. Orang yang sebetulnya cukup sulit masuk surga. La yadkhulul jannah bakhilu wala khib. Orang yang paling sulit masuk surga itu orang yang pelit, yang kedua adalah manipulator. Itu wajahnya ini kayak menipu sekali. Itu. Saya punya teman namanya Haji Khairul Umam itu, Jiher itu. Itu gagahnya minta ampun itu. Itu semua orang diperintahin, kiai saja diperintahin. Tapi alhamdulillah dia tunduk patuh kepada istrinya. Alhamdulillah, itu thariqahnya madhabnya adalah wahidiyah, fardaniyah. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Para kiai, para masyayikh, para alim, keluarga besar, kedua kapten, tamu-tamu yang berkenan hadir untuk berikan doa restunya kepada kedua mempelai. Alhamdulillah ala kulli hal kita bisa kumpul di siang hari ini dalam rangka hormat dakwah daripada Mas Kiai Bahrus Salam yang nggak tahu kemana orang. Jadi kami jauh-jauh dari Kediri ke sini ya karena idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Kalau ada undangan walimah sebaiknya datang. Walimah itu kan kalau di Fathul Qorib ta'amun yutakhadhu lihudusis surur, makanan yang diolah karena ada kebahagiaan yang datang. Harusnya kan kita di sini ini ya makan kemudian doa pulang. Jadi kalau ada hikmah, ada mau'idhah, itu bid'ah itu. Yang kedua, kami datang itu sebetulnya ya selain karena undangan walimah, Prof, lebih kepada kasihan saja sama yang undang. Iya, karena Kiai Bahrus itu kan wajahnya manipulatif. Artinya punya kemampuan untuk menampilkan, itu orangnya. Jadi wajahnya itu kayak, ya Allah, melas begitu loh. Yang membuat kita ini, aduh. Dan yang jelas kan nggak punya uang itu. Tapi kok berani-beraninya ngundang kiai-kiai banyaknya kayak gini, tamu sekian banyaknya, luar biasa. Moga-moga kehadiran panjenengan semua benar-benar membawa berkah bagi kedua mempelai, khususnya bagi ma'had ini. Coba lihat wajahnya kan, aduh. Jadi saya ketika ketemu, kemudian beliaunya ngomong, saya ini mau menikahkan putri saya. Mohon, panjang begitu. Bil mati atau wil. Mohon, panjenengan hadir. Mau saya tolak itu kok, kasihan. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu al-fakir
Al-muta'affif abal iyal. Allah itu mencintai orang yang tidak begitu punya uang, tapi sangat berupaya untuk memiliki rezeki, mendapatkan rezeki yang halal, anaknya banyak. Lah, masuk semua ini. Uang kayaknya juga enggak begitu lancar. Insya Allah yang dibawa ke rumah rezeki yang halal, anaknya banyak. Allah saja cinta, masa kita enggak kasihan? Nah itu loh. Jadi kita ini sebetulnya sangat tidak ikhlas. Saya sudah ngomong dari awal, sudah gini ya. Saya doakan saja ya. Tidak bisa. Jangan enggak kasihan sama saya. Lah itu, wah, Masya Allah. Saya kalau lihat Kiai Bahros itu, aduh gimana ya. Semua hadis yang kayaknya penuh dengan apa ya, melas begitu, ada di situ. Man hasunat salatuhu wa kasura iyaluhu wa qalla maluhu wa lam yaghtabil muslimin kana ma'i kahataini fil jannah. Orang yang menjaga salatnya dengan baik, kebetulan anaknya cukup banyak, rizkinya tidak begitu lancar, dan tidak punya banyak musuh, tidak suka menyakiti orang lain, insya Allah akan selamat di hadapan Allah. Masuk dia. Kan aduh. Jadi daripada ngomongkan hikmah nikah, lebih baik ngomongkan bapaknya manten ini loh. Kok insya Allah. Saya tadi juga mikir, kok bisa saya nyampe sini. Masya Allah, lemes, ngantuk, males. Tapi sekali lihat Kiai Bahros, semangat lagi saya. Ya semangat nyeksa barang itu. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi moga-moga Kiai, moga-moga alaqah bainana wa bainakum merupakan alaqah yang qawiyah, mustamirah, daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Kami ikut doakan moga-moga kemanten ini, moga-moga langgeng, moga-moga min yaumina hadza ila yaumil liqa'illahi subhanahu wa ta'ala. Ya karena Mas, nikah itu yang penting itu awet Mas. Sabar, awet. Karena saya tadi itu sebetulnya sempat dibegal di Pamekasan, ya ada acara kemanten begini Prof. Saya ngomong bahwa nikah itu sebetulnya sama sekali bukan ibadah. Tidak ada di fikih-fikih kita, mulai Fathil Qarib, Fathil Mu'in sampai yang lain, di bab ibadah itu tidak ada nikah itu, adanya di bab muamalah. Maka butuh niat yang paten untuk kemudian menggeser dari muamalah ini menjadi ibadah. Permasalahannya ini ibadah nggak ada endingnya. Beda kayak puasa, puasa itu subuh, maghrib selesai. Beda kayak sholat, misal 4 rakaat, mulai takbir, salam, selesai. Lah ini tidak ada. Ini tidak ada, maka butuh satu ketangguhan, butuh satu pemikiran mulai awal. Saya juga nggak ngerti jenengan kenapa kemudian dipilih sama Kiai Bahros, saya juga nggak ngerti. Artinya jenengan kok yang dikorbankan sama Kiai Bahros, kita juga nggak ngerti. Tapi walhasil saya kalau melihat panjenengan, saya agak kaget. Kiai Bahros kok punya menantu kok tampan. Ya luar biasa. Tapi insya Allah apapun Kiai Bahros santri, Kiai Bahros kiai, saya yakin pertimbangannya hanya idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawiju. Kalau memang ada laki-laki datang untuk melamar anak gadis kita, kemudian dia muktaman, dia bisa dipercaya, dia cukup bertanggung jawab, dia memiliki niat yang baik, sebaiknya diterima. Saya pikir kalau melihat kan al-zahir ya dulu alal batin. Kalau melihat casingnya, insya Allah ini menantu yang
Ya, insyaallah. Kaifa harus la ilaha illallah. Itu orang tua jenengan. Abaukum salas man waladak, orang tua kandung panjenengan. Hari ini tambah lagi Sydney. Man zawwajaka bintah, orang yang entah bagaimana ceritanya kemudian menikahkan putrinya dengan panjenengan. Dan yang terakhir orang tua kita yang paling istimewa, man 'allamaka ilman walau harfan wahida. Dan kiai-kiai kita itu adalah orang tua kita semua. Lah ini semuanya memiliki hak masing-masing. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Likullin haqqu fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Maka masing-masing memiliki hak, masing-masing haknya harus terpenuhi. Saya tadi juga cerita, kadang-kadang kita ini jadi laki-laki, kadang-kadang dalilnya terbatas sekali, hanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kadang-kadang kita ini merasa jadi laki-laki kemudian merasa super, merasa luar biasa, merasa macam-macam. Padahal Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Innila atazayyanu limraati kama tatazayyanu li wa ma uhibbu an astangdif." Saya ini bersolek, saya ini pakai pakaian-pakaian yang rapi, pakaian yang cukup menarik, karena saya menuntut istri saya juga tampil rapi, tampil wangi, tampil menarik. Sebetulnya sebagai laki-laki saya tidak tertarik untuk pakai pakaian-pakaian semacam itu. Kullu haqqin alladzi li 'alaiha fatastaujibu haqqaha alladzi laha 'alayya. Semua hak yang harus saya terima dari pasangan saya, sebetulnya pasangan saya juga harus menerima hak yang sama. Kalau kita sebagai laki-laki pengen dimuliakan, maka kita harus juga memuliakan pasangan kita. Kalau kita pengen dihargai, maka kita juga harus menghargai pasangan kita dan lain sebagainya. Li'annallaha subhanahu wa ta'ala qad qala walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Masing-masing memiliki tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Wis pokoke wong lanang iku nek cara Sayyidina Umar sementing wis pokoke tunduk mbek bojo insyaallah awet. Manut itu saya punya teman namanya Haji Khairul Umam itu, Jiher itu. Itu gagahnya minta ampun itu semua orang diperintahin, kiai saja diperintahin. Tapi alhamdulillah dia tunduk patuh kepada istrinya. Alhamdulillah, itu thariqahnya, madhabnya adalah wahidiyah, fardaniyah, kira-kira begitu. Itu tunduk patuh, bagus itu, bagus. Karena rata-rata orang solih itu rata-rata selalu tunduk di bawah kendali istrinya. Iya, memang begitu. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, kalau kamu masih kiai-kiai antar kecamatan, tolong jangan sok-sokan di hadapan pasangan kita. Wong kamu itu hanya kiai. Rasulullah saja itu ketika dimarahin sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu hanya diam dan tersenyum. Satu momentum sebagaimana kita baca dalam kitab Ihya, di mana Rasulullah itu ditunggu-tunggu oleh Sayyidah Aisyah yang sedang kacau, sedang galau hatinya. Ya biasa, ibu-ibu itu kan kadang-kadang marah, sedangkan bapak-bapak nggak ngerti sebetulnya kesalahannya apa. Biasa sekali, bapak-bapak itu nggak sadar, baru saja melakukan kesalahan apa, ibu-ibu tahu-tahu marah. Rasulullah sebagaimana biasa setelah jamaah, beliau ngaji dengan para sahabat, nggak pulang-pulang. Sampai masuk asar kemudian beliau ditunggu, nggak pulang-pulang. Sayyidah Aisyah
nggak betah, akhirnya kemudian disamperin. Kan sama-sama kita tahu kamar Sayyidah Aisyah dengan mihrab itu kan dekat. Kemudian Sayyidah Aisyah keluar, langsung di hadapan para sahabat-sahabat top, langsung mengeluarkan statement yang luar biasa ngeri. Antalladzi taz'umu annaka Rasulullah. Antalladzi taz'umu annaka Rasulullah. Apa kamu yang ngaku-ngaku jadi nabi? Coba bayangkan, ibu-ibu itu kalau sudah marah, utusan Tuhan pun nggak kelihatan. Apalagi kok hanya kiai, apalagi bentuknya kayak insya Allah. Tapi insya Allah saya doakan moga-moga putri Kiai Bahros ini merupakan hadiah terbaik bagi panjenengan sebagai seorang mukmin. Mastafadal mukmin ba'da taqwallahi khairan lahu min zaujatin salihah. Min zaujatin salihah. Sebetulnya zaujah salihah itu gampang. Gampang disebutkan, dipraktekkan ya lumayan. Kan sebetulnya kan inna dhara ilaiha sarathu ay ja'alathu masruran ay ja'alathu masruran bihusni suratiha atau bijamali suratiha wa husni siratiha bijamali suratiha wa husni siratiha. Perempuan salihah itu diantara tandanya adalah menyenangkan ketika dipandang sang suami. Menyenangkan karena dia selalu tampil prima di hadapan suaminya. Makanya saya sering kritik tuh ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau mau ada acara di luar, wah itu bersoleknya minta ampun. Tapi kalau di hadapan suaminya, malah gak jelas. Padahal ada husnil jamal. Kan tungkahul mar'ah itu li arba. Pertama kali lima liha, kemudian wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatid din taribat yadak. Artinya penampilan menarik itu penting, tapi jauh lebih penting adalah husni sirah. Bagaimana memiliki batiniyah yang baik, memiliki karakter yang baik. Lah moga-moga putri dari Kiai Bahros ini tidak hanya cukup cantik, tapi juga cukup baik karakternya. Yang penting enggak kayak Kiai Bahros. Loh, enggak ada di antara kita siapapun, sudahlah, kiai manapun, enggak ada yang selalu berdoa di hadapan Allah, moga-moga anak kita jauh lebih baik daripada kita. Enggak ada. Kita ini memiliki satu egoisme yang luar biasa, gengsi yang luar biasa, tidak mau tunduk kalah kepada siapapun, kecuali kepada anak. Kita itu mau setengah alim apapun tidak akan pernah bangga kalau kealiman kita itu dikalahkan oleh anak kita. Itu jauh lebih membanggakan daripada apapun pencapaian kita. Maka Kiai Bahros ini kan sudah baik menurut saya. Moga-moga anaknya jauh lebih baik. Untuk hadiahnya ini loh, ini sudah tampan, ini pantas untuk mendapatkan hadiah. Lah ya, Masya Allah. Dan yang paling penting, moga-moga nanti kalau sudah waktunya, moga-moga pada akhirnya dikaruniai keturunan yang salih, salihah, dzurriyyah yang thayyibah. Apapun ketika ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, di beberapa tafsir kita menampilkan statement Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Syekh Hasan Al-Basri itu mengatakan laisa syai'un aghara li'ainil mu'min min ayyara zaujatahu wa auladahu wa qarabatahu muti'ina lillah. Kalau kita ini mengaku mukmin sejati, maka tidak akan pernah kita ini merasa ada yang lebih membahagiakan dalam hati kita, melebihi keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu memiliki ketakwaan, memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukmin sejati adalah orang yang selalu memahami, menghayati betul ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun hiladun syidad. Bahwa mukmin sejati adalah mukmin yang benar-benar memahami apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la yalqallaha 'abdun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Tidak ada satupun di antara kita menghadap Tuhan membawa dosa yang lebih mengerikan daripada ketika kita mati dalam kondisi anak-anak kita sama sekali belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dikaruniai anak-anak yang baik, anak-anak yang benar-benar mampu menjadi jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, moga-moga kedua mempelai ini benar-benar mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, moga-moga pondok ini dengan kehadiran panjenengan, moga-moga pondok ini benar-benar menjadi pondok yang manfaat, yang barakah. Anak-anak yang ngaji di sini moga-moga mendapatkan ilmu yang benar-benar mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang berguna untuk sesama. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada semuanya. Saya kalau sudah masuk Madura ini mohon maaf, saya ini benar-benar keterbatasan bahasa nih. Karena Madura memang beda. Saya khawatir sekali, saya ngomong dari awal sampai akhir jenengan gak paham. Benar-benar khawatir saya. Tapi yalah gak apa-apa, yang penting ya saya niati hanya idkhalis surur kepada teman-teman semua, khususnya kepada saudara Bahrus Salam. Insyaallah. Dan macak melase gitu Pak. Apa ya? Kalau bahasa Maduranya apa? Apa ya? Lasma melas ya. Artinya sebetulnya nggak melas dia, tapi dia hanya menampilkan ya manipulatif sekali. Artinya kalau dalam bahasa Arabnya istilahnya khib. Orang yang sebetulnya cukup sulit masuk surga. La yadkhulul jannah bakhilu wala khib. Orang yang paling sulit masuk surga itu orang yang pelit, yang kedua adalah manipulator. Itu wajahnya ini kayak menipu sekali. Pun saya pikir hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اجعل بينهما محبة ومودة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا. ارزقهما ذرية طيبة بحق قولك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم الصالحات أعمالنا. ربنا توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وأحينا بالصالحين الغزايا والمفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.